ada bangsa asing masuk ke Indonesia. Sekarang banyak WNA dari Cina masuk ke Indonesia, nggak ada tuh aparat nyurigain itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah kalau online digedein. Kang, boleh nanya? Boleh. Yang kalau saya tahu ya. Enggak. Apa sih Kang yang menjadikan Akang seperti kayak gini tuh beraninya gitu. Nah, tetapi jadi banyak beberapa khususnya warga atau rakyat yang mengatasnamakan lembaga yang berteriak-teriak NKRI, tetapi pola pikirnya itu enggak kayak seperti Kang Mahesa. Enggak NKRI. Bahkan ada ormas kalau teriak Pancasila, tapi perbuatannya kayak preman. Ada anggota ormas. Ya kan selama ini kan saya merhatiin, kata saya, kok Kang Mahesa ini nggak pernah gitu lantang teriak NKRI harga mati. Banyak beberapa orang yang teriak harga mati, NKRI harga mati, tetapi pola pikirnya nggak terpikir dia itu takut kejajah. Berarti kan nggak NKRI berarti. Sekarang mirip kayak Wahabi aksara. Jadi Wahabi itu begini. Wahabi itu teriaknya kembali ke Quran hadis, tapi mengajak umat menjauhi Quran hadis. Oh kronjo. Jadi itu namanya propaganda. Jadi ada orang ngaku teriak NKRI harga mati, tapi perbuatannya apa yang dipikirkannya itu NKRI harga itu. Nah bagi kita slogan itu nggak penting lah, karena bagi saya teriakan NKRI harga mati ini udah tercemari oleh mereka oknum-oknum ini. Akhirnya saya nggak mau menggunakan slogan yang sama, NKRI harga mati lah, nggak mau gitu. Maka saya ganti NKRI di hati, harmonisasi harga mati. Soalnya kan seharusnya kesempatan itu sekarang nih. Kesempatan. Nah, contoh aja dipikir nih. Di pesisir-pesisir itu kan secara tidak sadar bahwa itu pintu kita kan? Pintu kan? Kalau seandainya dari sono sampai dari ujung ke ujung itu udah dikuasai sama Cina, berarti kita nggak punya pintu. Ada nggak yang kepikir ke situ? Ya, kalau saya kan dari awal alasan saya menolak alasannya itu. Mereka justru yang teriak NKRI malah nggak kepikiran ke situ. Dan ini yang sangat disayangkan. Mereka teriaknya NKRI harga mati, tapi tidak bisa membaca potensi-potensi yang bisa membahayakan kedaulatan. Kan aneh kalau tiba-tiba yang kepikiran tentang potensi bahaya ini justru dari rakyat jelata gitu. Tiba-tiba, sementara dari orang-orang ormas yang selalu teriak NKRI, justru mereka itu lebih kepikiran mestinya gitu. Iya makanya. Dan saya lebih salut lagi membanggakan Kang Mahesa ketika waktu di salah satu di balai desa atau apa itu waktu Kang Mahesa itu di situ kumpul kan orasi. Itu peduli bukan berorasi tetapi waktu rapat itu sampai teliti bahwa kepulauan negara tersebut itu sampai hilang pun juga Kang Mahesa itu sampai ke situ cara berpikirnya. Jadi kita sampaikan Kang ketika menjawabi bahwa Mahesa itu nggak tahu cara membangun negeri, membangun bangsa. Terus saya jawab, saya ini rakyat, bukan pejabat, bukan aparat. Yang dibebani memikirkan membangun bangsa itu pejabat negara, itu pejabat, bukan rakyat. Tapi saya bilang, walau saya tidak tahu cara membangun negara, bangsa, tapi saya tahu cara mempertahankannya. Saya tahu cara menjaga bangsa ini. Oh, kita rakyat tuh dibebani. Masa kita rakyat dibebani cara membangun? Lah yang nggak kewenangan itu adanya di pejabat, itu pemerintah. Tapi kewajiban yang sama segenap anak bangsa adalah menjaga kedaulatan. Nah itu beban kewajiban sama itu. Jadi saya dan TNI itu punya kewajiban yang sama. Apa? Menjaga kedaulatan NKRI. Jadi nggak beda itu kewajibannya. Bedanya TNI dan Polri fasilitasi oleh negara, dibiayai. Saya nggak ada yang ngebiayai. Begitu Kang Aksara. Justru di situ saya salutnya dan makanya saya pengen nanya gitu. Apa sih Kang sampai Kakang itu sampai bisa bersikap seperti kayak gitu itu? Kok hebat lah istilahnya. Kalau alasannya kenapa saya seperti ini kan tadi bahwa ini kewajiban segenap anak bangsa. Yang kedua, kenapa kok berani tadi ya di pertanyaan awal? Lo jawabannya karena saya tahu saya nggak melanggar hukum. Apa yang harus saya takuti? Kalau potensinya adalah misalnya bahaya kepada diri saya, maaf Kang, saya mau nggak takut begitu. Bagi orang yang pernah hidup di pondok pesantren Rombeng, kematian menjaga tanah air itu adalah jalan syahid. Jadi amin. Oh iya, maka apa yang kita takutkan gitu. Misalnya, oh masuk penjara, loh kita nggak salah secara hukum. Oh takut didor, takut dicolik, cegat dalan. Oh kematian ketika kita mempertahankan ini jalan syahid lebih santri ngapain jadi takut gitu. Alasannya kan dua, takut didor.
Aku di penjara 2 doang. Gitu ya. Iya. Tuh, kita nggak melanggar hukum kan? Kita nggak melanggar hukum. Udah mempunyai keyakinan seperti kayak gitu ya. Ketika berjuang di jalan kebenaran tersebut, insya Allah gitu syahid ya. Ini iyalah menjaga emal saja bisa jalan syahid loh. Kita kayak kemarin ya, kasus rental mobil, kematian ketika menjaga hartanya itu menjadi jalan syahid. Itu harta pribadi loh. Apalagi berkaitan dengan kedaulatan bangsa, kedaulatan NKRI, apalagi dengan alasannya adalah kaitannya dengan agama. Menjaga mobil sendiri, harta sendiri, dan kita wafat ketika kita mempertahankan harta kita, itu syahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Jadi balik lagi Kang ya, tema aja PT. tema Akang tadi tuh bagus itu ya terkait menjaga NKRI. Ada satu ormas pengurusnya ya, itu yang paling gencar teriaknya NKRI, jaga NKRI. Kita sebut saja di sini karena ini di masa kepemimpinannya Kiai PBNU. Maka saya berani dulu katakan kemarin ya, PBNU itu menjaga NKRI, tapi penjaga kekuasaannya Jokowi. Jadi mereka PBNU itu pengurus ya, saya ngomong bukan itu sebagai sebuah ormas, tapi ke orangnya kalau dulu ngomongnya kita PB ya, PB, PW. Mereka selalu berbicara menyampaikan bahwa perekat bangsa ini adalah NU. Bagi saya itu sebuah klaim semata. Bagi saya itu sebuah klaim. Kenapa? Karena perekat NKRI bukan NU, bukan PBNU. Perekat NKRI adalah Islam. Tapi menarik yang kita hadapi hari ini, kalau ada tindakan dari saudara kita yang Muslim, itu dikait-kaitkannya ke ajarannya, ke Islamnya. Seolah-olah framingnya Islam ini anarkis. Sekali lagi saya ingin katakan, perekat NKRI bukan ormas tertentu, termasuk NU. Perekat NKRI adalah Islam. Oke? Perekat NKRI adalah Islam. Cuma aneh, kalau ada oknum Muslim berperilaku ekstrim, itu Islam kena framingnya. Tapi kalau dari non-Muslim, kita bawa-bawa agamanya, kita dituduh sara. Contoh. Rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, saudara kita di HTI, yang ekstrim kanan ini ya, yang ekstrim kanan, itu yang dihantam syariatnya. Tapi ketika yang, coba, saya tekankan sekali lagi, saya ini tidak setuju dengan HTI ya. Nah, kawan-kawan kita, rekan saudara kita di HTI itu diawasi dan diamati hanya karena mereka itu berpotensi mengancam kedaulatan. Berpotensi loh ya. Mereka belum bertindak menghancurkan negeri, belum. Tapi pemahaman mereka itu berpotensi. Tapi anehnya ketika itu dilakukan oleh non-Muslim, oleh luar negara yang tinggal di negeri ini, mereka yang teriak NKRI, yang mengawasi dan yang mencurigai HTI itu tidak bergerak. Mohon maaf, sekarang bahasa sederhananya PIK 2. Bagaimana PIK 2 ini diciptakan dalam bahasa asing? Sependapat. Kita kalau nyebutin Cina aja itu di framing kita itu rasis, padahal maksud kita Cina adalah sebuah bangsa. Bukan sebagai sebuah etnis. Bukan sebagai suku. Kita kalau berbicara Cina itu kita di framing kita ini rasis. Padahal kita ini ketika berbicara Cina itu adalah maksudnya sebuah negara. Loh, kenapa ketika saudara kita yang Muslim hanya baru berpotensi diawasi, tapi kenapa PIK 2 yang nanti akan untuk penduduk orang luar, kenapa tidak dicurigai? Ini kan aneh pemerintah kita ini. Mohon maaf, termasuk aparat aneh kalau kita rakyat sekarang mencurigai orang luar. Itu kita di framing rasis lah, salah lah, kita di framing makar lah. Halo, barangkali di sini ada bapak-bapak dari Polri. Karena kemarin juga saya ketemuan dengan Intel Polri ya. Kenapa? Kalau saudara yang Muslim kita dicurigai, kenapa? Kenapa kalau orang kafir nggak ada yang curiga? Kalau orang dari luar Indonesia, kenapa nggak dicurigai? Otak kalian itu kemana? Anak bangsa Muslim hanya punya pemahaman ekstrim, dalam hal ini Hizbut Tahrir sebut saja. Itu dicurigai sehabis-habisnya. Dan kita sepakat loh. Oke, kita pantau. Tapi kenapa? Ketika itu ada bangsa asing masuk ke Indonesia. Sekarang banyak WNA dari Cina masuk ke Indonesia. Nggak ada tuh aparat nyurigain itu. Nggak ada tuh orang negara nyirain itu. Nggak ada orang politikus nyurigain tenaga WNA Cina tuh nggak ada. Halo? Nggak ada. Jadi giliran WNA Cina, rakyat yang harus mencurigai. Lah kalau rakyat yang mencurigai kan tidak punya kekuatan. Iya benar. Masa aparat cuma bisa mencurigai HTI? Halo? Buat aparat, buat pemerintah, duit yang kalian pakai itu duit rakyat semua ini.
Kalian itu hanya diamanat